Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kampus yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam tak lupa dan tak usah-usahnya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, suri tauladan kita, manusia yang paling mulia, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Manajemen Tanabang, Bapak Jorsa Badri SMM, dan yang terhormat teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil presentasi kami yang berjudul Gambaran Umum dan Konsep Dasar Sistem Perbankan di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alfarizi sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Baik, materi pertama yang akan dibacakan oleh Intan Permata Bunda. Kepada Intan kami persilahkan. Baiklah, saya Intan Permata Bunda akan membacakan materi yang pertama, yaitu perbankan berperan penting di dalam pembangunan ekonomi nasional karena berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan. Perbankan didirikan untuk memudahkan masyarakat di dalam melakukan transaksi finansial. Perbankan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kebijakan perbankan menetapkan pedoman yang harus diikuti bank agar tetap mematuhi peraturan, ketentuan, dan standar industri yang berlaku. Adapun rumusan masalah dari materi kita kali ini, yang pertama, bagaimana sistem keuangan dan perbankan di Indonesia? 2. Apa yang dimaksud dengan sistem moneter dan perbankan di Indonesia? 3. Apa itu konsep sistem keuangan? Dan yang keempat, apa teori sistem kebijakan perbankan di Indonesia? Lanjut saja pada bab 2, teori pembahasan tentang sistem keuangan dan perbankan di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia menganut dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Teori ini didukung oleh penelitian Askaria dan Humanitah tahun 2005 yang menjelaskan bahwa dual banking system di Indonesia mulai diterapkan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut Sudarsono, tahun 2009, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Teori intermediasi keuangan. Bank Indonesia menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Teori ini dijelaskan oleh Sri Gori yang menyatakan bahwa bank berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Kebijakan moneter melalui sistem perbankan. Bank Indonesia menggunakan sistem perbankan sebagai saluran terkoordinasi kebijakan moneter. Berijoyo dan Luhur menjelaskan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia mempengaruhi likuiditas perbankan yang pada gilirannya mempengaruhi suku bunga dan kredit perbankan. Baik, saya William Putra melanjutkan membacakan materi teori intermediasi keuangan. Kebijakan makroprudensial. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Menurut Pramono, menuliskan bahwa efektivitas kebijakan makroprudensial dalam mengendalikan pertumbuhan kredit dan risiko sistematik di Indonesia. Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia menerapkan kebijakan inklusi keuangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan menganalisis peran perbankan syariah dalam mengimplementasikan keuangan inklusif di Indonesia menurut Ningsih 2015. Seiring perkembangannya teknologi, otoritas perbankan di Indonesia mendorong digitalisasi layanan perbankan. Penelitian oleh Dethan menunjukkan bahwa digitalisasi perbankan di Indonesia telah meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan layanan perbankan. Selanjutnya, sistem moneter perbankan di Indonesia.
Sistem moneter perbankan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang terdiri dari otoritas moneter atau Bank Indonesia, perbankan, dan pasar uang. Menurut Warjio dan Jurho, sistem ini berperan penting dalam menjaga stabilitas moneter dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam membentuk pengendalian untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga, rendahnya laju inflasi. Konsep sistem keuangan di Indonesia. Sistem keuangan dapat didefinisikan sebagai jaringan kompleks yang terdiri dari lembaga, pasar, dan instrumen dan layanan keuangan yang memfasilitasi transfer dana antara penabung atau leaders dan peminjam atau borrowers. Menurut Miskin, sistem keuangan berperan penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi secara efisien dalam dimensi ruang dan waktu. Teori sistem kebijakan di Indonesia, kebijakan moneter merupakan strategi atau langkah-langkah yang diambil pemerintah dan otoritas moneter Bank Indonesia sebagai upaya menstabilkan terjadinya inflasi. Tujuannya untuk meningkatkan perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar, mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan baru, menjaga stabilitas nilai mata uang, menstabilkan harga barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka, strategi dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang berfungsi dengan baik dapat mendukung bank sentral atau otoritas moneter dalam meraih tujuan mereka. Selain itu, mekanisme ini juga dapat berdampak pada aktivitas ekonomi nyata dan harga melalui proses transmisi yang berlangsung. Selanjutnya, kedudukan perbankan dalam perekonomian di Indonesia. Status dan kedudukan bank di Indonesia atau bank sentral sebagai pelaksana kebijakan moneter. Bank Indonesia atau Bank Sentral Indonesia adalah lembaga independen yang berdasarkan pada Undang-Undang Pasal 4 Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Republik Indonesia. Keberadaan status dan kedudukan yang independen tersebut menjadi penting bagi Bank Indonesia dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai otoritas moneter untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dengan lebih efektif dan efisien. Mengingat Bank Indonesia sebagai bank sentral bertanggung jawab mengatur nilai rupiah, sulit bagi bank sentral untuk melakukannya tanpa kewenangan pengawasan bank. Selain memiliki kewenangan dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia juga memiliki fungsi dan peran penting untuk mendukung pengembangan pasar serta perkembangan perekonomian di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebijakan moneter bank sentral berpengaruh pada suku bunga, tingkat kredit, serta pertumbuhan uang beredar yang tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, melainkan pasar pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Studi kasus yang terkait yaitu pengaruh profitabilitas, kapan tanggung jawab sosial perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Studi kasus pada perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2023. Kesimpulan, prinsip utama sistem perbankan di Indonesia berpusat pada fungsi bank sebagai lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke dalam bentuk pinjaman. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berperan penting dalam menjaga kestabilan ekonomi serta mengawasi kegiatan perbankan. Sementara itu, OJK berperan dalam pengawasan seluruh sektor jasa keuangan untuk memastikan kepatuhan dan kestabilan sistem keuangan. Sistem perbankan di Indonesia meliputi bank umum, bank syariah, BPR, yang masing-masing memiliki pendekatan dan segmen pasar tersendiri dalam melayani kebutuhan finansial masyarakat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan semuanya bermanfaat. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.